Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi basira wa nadhira bayana yadais sa'ah wa may yuti'illaha wa rasul faqad rasada wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurullah syai'a. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan satu keberkahan, rezeki, kesehatan yang tiada taranya. Kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang sakit di rumah sakit itu rezekinya lagi tertunda tuh gitu. Jadi kalau menurut seorang muslim itu rezeki itu bukan hanya sekedar materi, tetapi ternyata yang paling besar itu adalah, yang paling utama adalah rezeki kesehatan. Karena dengan kesehatan itu kita dapat manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang patut kita syukuri sebetulnya. Jadi jangan merasa Allah itu tidak adil kepada kita karena tidak memberikan rezeki berupa materi kepada kita gitu. Padahal sebetulnya kalau seorang mukmin yang beriman adalah rezeki itu adalah bukan hanya sekedar dari materi saja, tetapi yang paling utama dan paling baik sekali adalah rezeki kesehatan. Yang kalau kita di rumah sakit bayarnya berapa, walaupun sekarang ada BPJS gitu ya, ada KIS dan sebagainya, tetapi tetap saja itu ada nilai rupiah yang kita keluarkan gitu ya. Tapi dengan rasa syukur yang kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kesehatan itu tiada duanya. Nah, sebagai seorang muslim, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan jangan sampai kita mati melainkan dalam beristiqomah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesempatan ini kita berbarengan dengan hari yang mulia gitu. Di mana banyak para saudara-saudara kita yang mengeluh-elukan hari ini gitu. Ya. Yang mengeluh-elukan banyak di hari ini itu merupakan hari spesial ya, spesial bagi kaum muslimin. Saudara-saudara kita itu mempersiapkan begitu dalam, begitu ramai gitu ya. Ya, sebetulnya ya tidak kita salahkan karena itu merupakan salah satu wujud dari kecintaan, kecintaan seorang muslim kita yang beragama Islam itu kepada Rasul gitu. Hanya mungkin tata caranya yang ini yang perlu kita perbaiki gitu ya. Nah, sebagai seorang muslim ya, kalau kita memang ingin dikatakan sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita ini perlu meningkatkan apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Nah, ini sudah menjadi satu kewajiban yang sangat mutlak bahwa kita sebagai umat Rasulullah, kalau kita ingin diberikan syafaat oleh Rasulullah, bahwa
ya kita bukan seperti saudara-saudara kita ini merayakannya dengan berpesta pora dan sebagainya, dengan nyanyian-nyanyian dan sebagainya. Memang dalam secara ini tidak disalahkan, tetapi mungkin teknik, ya, teknik yang perlu cara yang perlu diperbaiki, ya. Nah, untuk itu tadi biasalah kalau guru itu banyak cara ya Ustadz ya. Kalau kita tidak mau mau memberikan satu materi, kita belum baca nih, ya gitu. Ya ada apa aja gitu yang kita jadikan sebagai penyampaian kepada murid supaya tidak jadi tidak ada istilah guru itu terlambat gitu untuk memberikan materi kepada siswanya. Jadi jangan dikatakan bahwa guru itu nggak bisa apa-apa gitu, seperti itu. Nah, ini ya banyak cara sebetulnya yang bisa dilakukan. Entah kita membaca dulu atau kita mencari ya dari berbagai macam literatur dan sebagainya. Terutama sekarang banyak kita bisa melihat untuk membuka kajian-kajian itu banyak sekarang di YouTube, di internet dan sebagainya. Ya, ikhwan-ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam mensikapi Rabiul Awal, hari kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada 10 sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan kebiasaan produktif ya seorang muslim. Jadi seorang muslim itu harus produktif hidupnya. Ya, dalam artian bukan hanya dalam produktif dalam segi bagaimana kita mencari nafkah, ya mencari nafkah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi produktif di sini sebagai seorang muslim itu bagaimana kita bisa memproduktivitaskan diri kita, ya. Sebagai seorang muslim tidak ada yang tidak bisa kita lakukan, ya, sehingga kehidupan kita ini bisa terarah, kehidupan kita ini bisa teratur sesuai dengan koridor yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu 10 sunnah yang perlu kita hidupkan sehingga produktivitas kita sebagai seorang muslim itu meningkat. Ya, sudah pasti kalau produktivitas kita sebagai seorang muslim meningkat itu pasti segala macamnya itu akan meningkat. Walaupun proses peningkatannya itu ya fluktuasinya itu turun naik. Gitu. Itu disebabkan karena memang bagaimana seorang muslim itu berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan produktivitasnya. Nah, salah satunya adalah bagaimana dia melakukan pendekatan diri dan kontemplasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara seorang muslim berkontemplasi? Itu dengan cara itu sholat tahajud. Ya. Nah, kontemplasi itu jadi kita mendekatkan diri dengan, kalau dalam dalam pelajaran seni, kontemplasi itu adalah merenung. Merenung. Bagaimana kita merenungi diri kita, merenungi nasib kita, ya, supaya usaha kita itu maju gitu, supaya rezeki kita itu bertambah gitu. Nah, kontemplasi kita kepada Allah itu salah satunya adalah pendekatan diri kita kepada Allah itu dengan dengan sholat tahajud ini. Nah, sholat tahajud ini adalah salah satu hubungan vertikal seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sholat tahajud ini merupakan salah satu kemuliaan seorang muslim. Iya. Jadi ada 10 sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang harus kita hidupkan. Nah, dan kita biasakan.
agar kehidupan seorang muslim itu menjadi lebih produktif. Ya, salah satunya adalah sholat tahajud atau tahajud. Nah, dengan tahajud ini kemuliaan kita sebagai seorang muslim ini terletak pada bagaimana sholat tahajudnya. Jadi kemuliaan seorang muslim itu tergantung bagaimana usaha dia mendekatkan secara vertikal kepada Robnya. Ya, nah insya Allah dengan sholat tahajud, dengan hubungan vertikal kita kepada Allah, dengan kontemplasi kita yang benar-benar ridho ikhlas karena Allah, insya Allah doa-doa yang kita panjatkan, insya Allah akan dikabulkan. Ya, kemudian dengan dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, kehidupan kita itu akan semakin dekat dengan Allah. Akan semakin dekat dengan Allah. Akan semakin kita menjauhi sedikit demi sedikit kemaksiatan. Nah, ini agar produktivitas kita sebagai seorang muslim itu meningkat, terutama perhitungan kita itu kan kalau meningkat produktivitas itu usaha, dagang atau yang lainnya lah gitu ya. Ya, tetapi di mata Allah ya semuanya itu tidak akan bisa terwujudkan kalau proses pendekatan diri kita itu terabaikan. Ya, proses pendekatan diri kita itu terabaikan. Jadi marilah sama-sama dalam menyongsong bulan Maulid ini, hari lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kadangkala kalau orang-orang ahlus sunnah wal jamaah itu dielulukan gitu. Nah, kenapa kita tidak? Gitu. Tidak ada salahnya. Nah, dengan cara kita bersolawat. Nah, dengan cara kita bersolawat. Ya, karena kita akan mendapat syafaat apabila ada dibacakan solawat, kita tidak bersolawat, tidak membalas solawat itu. Nah, itu akan tidak diberikan syafaat oleh Rasulullah nanti di hari kiamat. Nah, seperti itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Marilah yang mungkin ya ini juga untuk sebagai bahan pelajaran buat kami juga, peningkatan buat kami juga ya, sholat tahajud minimal tidak perlu sampai 11 rakaat kalau memang kita masih belum sanggup. 2 rakaat sudah cukup, tetapi rutinitasnya ya, rutinitasnya itu. Jadi ya hubungan vertikal kepada Allah itu dengan berbagai macam cara dilakukan, itu salah satunya adalah kita merenung, kita memohon, kita meminta seminta-mintanya kita. Bagaimana halnya seperti seorang anak minta kepada orang tuanya. Itu kalau belum diberikan, kan pasti anak itu paling ngerehe ya. Nah, bagaimana kita terhadap Allah? Gitu. Nah, ini agar produktivitas ibadah kita itu meningkat. Nah, salah satunya adalah kita secara vertikal ini ya, secara vertikal kita harus kita tingkatkan. Ya. Walaupun minimal 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Di situ ada munajat-munajat yang kita sampaikan. Ada hajat-hajat yang kita sampaikan. Ada keinginan-keinginan kita yang belum tercapai. Kan kalau sama manusia mah kan nggak akan bisa dikabulin. Paling hanya ya mudah-mudahan gue doain dah besok belum selalu lancar. Kan seperti itu. Hanya sekedar itu saja. Tapi kalau kita langsung hubungan vertikal dengan Allah, kontemplasi dengan Allah, dengan kesungguhan kita, ya bahkan sampai menangis, ya itu kalau kita lakukan dengan ikhlas ridho, itu pasti air mata itu ya nggak akan terasa itu keluar dengan begitu saja. Nah itu. Nah sebetulnya dalam ilmu kesehatan, ya dalam ilmu kesehatan itu ternyata sholat tahajud kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kemudian kita menangis gitu, walaupun kita tidak paksa pasti akan itu karena ada perasaan bersalah kita kepada Allah gitu. Ada perasaan kurang ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga pasti akan ada air mata yang tidak kita sangka-sangka itu keluar begitu terseduh-seduhnya kita. Nah, seperti itu. Nah, ternyata dalam ilmu kesehatan, dengan keluarnya air mata pada malam hari itu, ini akan mengakibatkan pembersihan mata tanpa dengan dilakukan dengan ditetes dengan berwater, ya insto dan sebagainya. Tapi ini adalah proses pembersihan kotoran-kotoran mata secara alamiah. Nah, Islam sudah jauh-jauh sebetulnya berbicara tentang kesehatan mata. Ini yang Rasul lakukan setiap hari. Dan tidak pernah dalam semasa hidupnya Rasul tidak pernah meninggalkan sholat malam. Nah, ini untuk yang satu ini, ya itu mari kalau kita ingin dikatakan sebagai umat Rasul, kalau kita ingin diberikan syafaat oleh Rasulullah nanti di yaumil kiamah, marilah sama-sama kita tingkatkan sholat tahajud kita agar produktivitas ekonomi kita itu meningkat. Nah, kenapa kadang-kala kok masih pendapatan kita turun naik dan sebagainya? Itu bukan karena memang ini masalah ekonomi sekarang ini. Nanti 2024 akan terjadi permasalahan. Bukan seperti itu. Seorang muslimah tidak menyangkut hal seperti itu. Intinya bagaimana kita, pendekatan diri kita kepada Allah itu, kesungguhan kita kepada Allah itu sudah sejauh mana gitu. Nah, ini yang akan ada semacam prosentasi keberhasilannya itu yang perlu diperhatikan. Ya. Ini dari tahajud saja banyak sekali manfaat yang sangat luar biasa dari kesehatan. Contoh misalnya usia kita ini kan sebaya nih ya, sudah mulai 50 ke sana dah ya. Nah, sudah aki muda. Itu dengkul kadang-kala kalau dari duduk atau dari antara dua sujud gitu ya. Kemudian tahiyatul tasyahud awal itu kalau bangun lagi itu kan terasa kayaknya susah sekali gitu ya Ustaz ya. Kadang-kala itu saya rasakan gitu. Tapi ternyata kalau kita lakukan itu dengan tumakninah, dengan kehusuan, misalnya rukunya itu benar-benar itu kita lakukan dengan sempurna, itu insya Allah yang pegal-pegal itu akan hilang. Ya, pegal-pegal itu akan hilang. Ternyata kalau kita lakukan dengan baik itu otot yang pinggang ini ya, lumbar ya, otot lumbar ini di sini itu akan bunyi trek gitu. Nah, itu seperti itu. Kemudian kalau kita tahiyatnya itu bagus ya, seperti ini kita begini, ini ternyata otot dengkul ini, paha ini akan tertarik. Bunyi klik seperti itu. Iya begitu Ustaz, benar. Jadi, nah ini sebetulnya kalau ya dulu Rasulullah nggak pernah minum obat, ya nggak pernah minum obat, minum jamu nggak pernah, karena memang perjalanannya itu yang perlu diperhatikan. Madu, kalau itu sih memang sudah sunnah yang diberikan oleh Rasulullah ya. Nah ini. Generik maksudnya. Yang generik alami, iya betul kan? Betul Ustaz. Nah ini, jadi satu inilah yang kita dawamkan sebetulnya. Ya, kalau satu ini kita sudah dawamkan, insya Allah ya produktivitas itu akan dijamin kok. Ya dijamin. Ya dengan doa yang kita panjatkan. Memang nggak langsung blok begitu. Ya jangan ini. Wah kita sudah sholat itu pasti ada gangguan setoniah nih. Ya, ada gangguan. Kadang-kadang saya udah sholat tahajud, saya sudah apalagi kadang-kadang sudah witir juga, duha juga. Gitu. Tapi kok masih segini-gini juga ya gitu. Karena ini yang kadang-kala ada pemikiran-pemikiran yang merasuki jiwa kita itu ada setan di situ. Tapi yang namanya kita berhubungan dengan Allah itu tidak pernah terputus sampai di situ. Ya harus kita lakukan terus-menerus, kontinuitas. Ya itu begitu, continue. Ya orang ya pengen dapat yang gede ya harus terus rajin gitu. Contoh ya murid saja kalau pengen dapat nilai kan harus ya rajin ya dinilai bukan. Jadi
yang namanya setiap manusia diberikan satu pengetahuan yang sama sebetulnya. Ya, tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya rajin atau malas saja. Sebetulnya dalam itu ilmu pengetahuan itu diserap 25%. 25% itu dari watching, ya, dari melihat. 25% itu dari reading, ya, dari dia membaca. Kemudian 25% lagi itu dari apa? Listening. Ya, dia dari apa? Mendengar, dari mendengarkan. Kemudian 25% lagi dari dari apa? Writing. Dia menulis, belajar. Contoh kalau di pesantren tulisan itu dia bisa bagus, hotnya bagus, itu ternyata karena dia dari latihan keseharian. Nah ternyata itu kalau kita rajin menulis, itu otomatis kan kita bisa membaca, menulis. Itu ada dua kegiatan yang kita lakukan sebetulnya, sehingga ternyata dalam pembuatan skripsi saja, dalam pembuatan tesis, skripsi, kalau dibikinin dengan bikin sendiri, itu akan berbeda hasilnya. Ya, hasilnya akan berbeda. Betul, enak dibikinin. Tapi hasilnya kurang maksimal, Ustaz. Nah, itu seperti itu. Ya, walaupun sekarang sudah banyak joki-joki ya, nah, itu sepertinya. Ya. Oh sama, nah, itu seperti itu. Ini yang harus kita jadikan sebagai apa namanya ya, budaya sebetulnya ya. Jadi budaya yang kita terus dawamkan, yang kita terus apa namanya lakukan ya. Jangan sekali-sekali kita apa namanya abaikan. Ya, kalau kita sudah abai, otomatis tadi produktivitas penghasilan kita akan ya dikurangi sama Allah. Gitu. Jangan salah, pengen dapat gede, lu nggak usahanya juga nggak apa namanya nggak maksimal, sehingga produktivitas itu akan menurun gitu. Nah ini yang perlu diperhatikan. Contoh dalam proses fertilisasi saja, ya antara seorang laki-laki dan perempuan, kalau dia apa namanya hubungannya atau prosesnya tidak maksimal, ini juga akan menghambat gitu. Nah itu seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang perlu. Jadi dari semua aspek itu dengan tahajud ini akan tercover. Ya, akan tercover. Udah. Iya, dikit lagi. Ya. Jadi dari 10 itu hanya satu aja yang karena banyak ya. Nah, untuk banyak sekali di sini nanti ada yang kedua itu bagaimana kita sudah melazimkan membaca Al-Qur'an. Ini produktivitas seorang muslim itu akan meningkat kalau dia setiap hari tidak luput dari Al-Qur'an. Minimal ya kalau enggak ya seayat lah kalau emang ini banget gitu. Selembar atau 2 ayat, selembar atau 2 lembar, atau bahkan imam kan 50 ayat per hari. Itu mengamanahkan imam 50 ayat per hari. Ini baru 2 nih untuk meningkatkan produktivitas. Kalau kita jalankan betul-betul dengan rutinitas kita, dengan istiqomah, salah satunya tadi salat tahajud, dan yang kedua adalah membaca Al-Quran, ya. Bahkan kalau kita menghafalnya, ini yang akan meningkatkan produktivitas kita sebagai seorang muslim akan meningkat. Insya Allah akan ditingkatkan oleh Allah. Baik kemuliaan, ya, rezeki, dan itu akan apa namanya kesehatan. Ya, intinya seperti itu. Mungkin baru 2 ini saja yang akan saya sampaikan, ya, karena mengingat waktu. Nanti kalau kepanjangan juga marah nanti Ustadznya ya. Ya, berseri. Nanti ada masih 8 lagi produktivitas meningkat seorang muslim itu, ya. Baru saya sampaikan 2, itu tahajud dan membaca Al-Qur'an. Itu saja, mohon maaf sekali lagi mungkin ada hal yang tidak berkenan, ya. Nun wal qalam wa masturun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.